Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'ala Hayya 'ala Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وكرم وعظم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان وبالإيمان إلى يوم يبعثون وبعد ويا عباد الله أوصيك ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واعلموا أن الله مع المتقين ومن اتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن للمتقين مفازا Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah dan disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah, karena telah secara ikhlas menghadap kepada Allah dengan menghadirkan diri pada Jumat yang penuh berkah ini. Innal hamdalillah wassalatu ala rasulillah, sebagai pesan ketakwaan pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini, sejenak kita memperhatikan firman-firman Allah yang agung, beberapa ayat dalam Al-Quran. Kita tadabburi yang berkenan dengan perkara-perkara yang dapat menghapus amal-amal ibadah. Hal ini menjadi penting karena dalam beberapa bulan terakhir ini kita berada dalam suasana kebatinan, dalam kondisi spiritual yang sangat-sangat puncak. Sebelum Muharram ini adalah bulan Zulhijjah, suasana ibadah haji, suasana kurban. Sebelumnya bulan Zulqaidah, suasana berumrah. Sebelumnya lagi bulan Syawal, kita telah melaksanakan ibadah sunnah Syawal. Dan sebelumnya lagi yang sangat monumental, ada bulan suci Ramadan. Andaikan ada hamba Allah yang memberikan hak-hak daripada 4 bulan terakhir ini saja, dan dia meninggal pada hari ini, itu harusnya masuk ke dalam surga. Bila ada hamba Allah dipanjangkan umur, diberikan kesempatan hidup dan beramal soleh, mulai dari Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan dia meninggal, harusnya masuk ke dalam surga. Kalau ternyata tidak, berarti ada hak-hak dari bulan-bulan ini yang tidak tertunaikan secara baik, terutama bagi jamaah yang baru pulang haji, yang sebagian besar gelombang pertama sudah pulang, masih ada sebagian kecil gelombang kedua masih berprosesi di Madinah. Karenanya penting untuk kita menjaga amal ibadah yang begitu penuh ini agar tidak didelete dan hilang begitu saja. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala selain dapat menghapus dosa-dosa, juga dapat menghapus amal kebaikan. Di dalam Al-Quran skrip 30 juz ada 2 kata penghapus yang digunakan. Pertama, ketika kita membaca Quran banyak mendapati kosakata seperti ini: kaffara yukaffir, yukaffiru anhum sayyiatihim, kaffara sayyiatihim. Yang kedua,
disampaikan dengan redaksi dengan kata dasar ha, ba, dan to. Habata yahbitu, ahbata. Kalau disampaikan dengan redaksi pertama kafara yukafir, selalunya yang dihapus adalah dosa-dosa. Dan itu harapan kita. Di banyak ayat atau di beberapa ayat Allah menggunakan kalimat penghapus dengan redaksi habata, ahbata yahbitu. Dan ketika menggunakan kata-kata ini, pasti yang dihapus adalah amal-amal kebaikan. Dan ini yang sangat riskan bagi kita. Seseorang hamba yang telah begitu banyak mengumpulkan, mengkredit amal soleh, ternyata dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena beberapa perkara. Di dalam 30 juz Al-Quran sesungguhnya ada 6. Khutbah singkat ini kita ambil satu yang sangat monumental saja, yakni perbuatan syirik, tindakan mempersekutukan Allah, membuat tandingan atas Allah, selingkuh berketuhanan, selingkuh akidah, bukan hanya kepada Allah tapi ada juga yang lain. Secara praktis, syirik itu adalah menganggap atau meyakini ada sesuatu yang diyakini dapat memberikan manfaat atau dapat memberikan mudarat selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hamba tersebut telah selingkuh berakidah. Dan itulah perbuatan syirik. Apa saja, entah kuburan para ulama, foto-foto ulama, berhala, apa saja dianggap memiliki sifat-sifat robbani ketuhanan, maka dia telah selingkuh akidah. Dan Al-Quran 30 juz sangat mengecam ini. Salah satu perkara syirik itu yang fatal adalah dia dapat menghapus semuanya amal kebaikan seorang hamba. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zumar ayat 65, surah nomor 39 pada ayat ke-65. Redaksinya sangat-sangat tegas. Allah berfirman, wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Firman Allah surah Zumar pada ayat ke-65 ini diawali oleh Allah dengan kata-kata walaqad, walaqad. Wa artinya dan, la artinya sungguh, qad juga artinya sungguh. Ketika kita membaca Quran, ada banyak ayat diawali dengan kalimat seperti ini, memakai dua kata sungguh, penekanan yang sangat-sangat sungguh. Oh iya, kata Allah, aku telah mewahyukan, Allah telah pesan-pesan, Allah telah mewanti-wanti ilaika, kepadamu ya Muhammad, kepadamu orang kedua tunggal yang Allah bicara adalah Rasulullah SAW, telah dipesankan penting oleh Allah. Wa ilal ladzina min qablik, dan pesan penting ini juga telah Allah sampaikan, wanti-wantikan min qablik, kepada orang-orang sebelummu. Mufassir mengatakan kepada seluruh para nabi dan rasul, pesan penting ini juga telah disampaikan. Apa pesannya? Lain, sungguh jika asyrakta, engkau telah berbuat syirik, engkau telah berbuat syirik, engkau mempersekutukan Allah, engkau selingkuh bertuhan, la yahbatanna, kata Allah, la yahbatan. Kata ini diapit oleh dua kata sungguh, lah yang di depan dan nun tasdid di belakang, yang berarti benar-benar sungguh-sungguh dihapus. Ini menggunakan kalimat present continuous, fi'il mudhari, sekarang dan yang akan datang bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama tindakan ini dilakukan. Apa yang dihapus? Amaluk,
amal-amalmu, wala takunanna minal khasirin. Kalau itu terjadi pada seorang hamba, maka dia menjadi orang-orang yang rugi. Asyadun nas hasratan yaumil qiyamah, dia akan datang di hari kiamat menjadi orang yang bangkrut. Zong timbangan sebelah kanannya, meskipun dia telah haji 3 kali, umrah per triwulan, sedekahnya sebesar gunung emas, tapi karena mempersekutukan Allah, semuanya blank, didelete oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan dia berselingkuh akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita kuatkan firman Allah pada surah Al-An'am ayat 88. Surah nomor 6 di ayat ke-88. Allah berfirman di bagian akhir, redaksinya, walau asyraku la habitu anhum ma kanu ya'malun. Walau asyraku, dan kalau mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik, la habitu, sungguh hapus, sungguh didelete, anhum ma kanu ya'malun, apa saja yang mereka telah amalkan. Ini sangat-sangat berbahaya ketika seseorang sudah 60 tahun hingga pensiun beramal soleh, di ujung-ujung akhir kehidupannya dia mempersekutukan Allah. Salah satu tindakan yang biasa dilakukan masyarakat adalah datang ke perdukunan syirkiyah. Rasulullah SAW telah mengecam itu. Qala Rasul, man ata arrafa aw kahin wa saddaqahu bima yaqul faqad abara min zimmati Muhammadin alaihissalam. Kata Nabi, man ata, siapa yang mendatangi, siapa yang datang kepada 2 profesi. Pertama, arraf, orang sok ma'rifat. Arraf, orang sok arif. Araf, orang sok tahu. Araf, orang sok kenal. Atau dia adalah para tukang ramal, tukang penebak-nebak, atau para tidak normal. Yang kedua, kahin, dukun syirkiyah. Fasaddaqahu bima yaqul, dan dia membenarkan apa yang dikatakan 2 orang ini. Faqad bari min zimmati Muhammadin alaihissalam, maka Rasulullah tidak bertanggung jawab kepadanya. Di lain riwayat Nabi mengatakan faqad kafar, maka sungguh dia telah ingkar. Salah satu perbuatan syirik dilakukan oleh seorang hamba, betapa banyaknya amalnya semuanya hilang hanya gara-gara 1 kali datang ke rumah dukun. Karenanya kita berazam kuat dan harus memastikan diri kita alhamdulillah bisa bebas dari itu. Tapi kita harus pastikan istri dan anak-anak kita, zuriat kita ke bawah, aulad kita ke bawah, keluarga kita, saudara kita, handai tolan, kenalan kita semua karyawan Islam, jangan ada yang masuk tersentuh kepada wilayah-wilayah kemusyrikan. Sangat dikecam dalam 30 juz Al-Quran. Itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amalnya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang sangat-sangat sial ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah alladzi 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardh wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh syahidan lana basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnih sirajan munira wa jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd, wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun.
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Gaza. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ighfir lana wal ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma arhamna wal ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal ikhwanina al muslimina wal mujahidina fi Gaza wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Allahumma ja'al khairan lahum lid-dini wa ahli wa amwali wa awladi fid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar ya Allah. Rabbana taqabbal minna wa minhum innaka antas samiul alim wa tub alaina wa alaihim innaka antat tawwabur rahim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.